di tengah ketidakpastian, Mm-mm. emas itu adalah aset yang paling Oh. diburu. Kalau berkaitan dengan masalah syariah itu gimana Bu ya? Halal nggak sih? Halal kan Bu ya? Halal Pak. Minat masyarakat untuk yang namanya emas logam mulia itu nggak berkurang Pak. Walaupun sejak krisis 98 itu tetap trennya masih bagus. Itulah yang menyelamatkan ekonomi Indonesia Pak, kalau menurut gitu saya. Kalau nyimpan emas, dia taruh disisipin di sini. Ujung-ujungnya dia lupa sendiri, aduh Iya. emasku kemana ya? Oh, emas digital akan membuat itu lebih Betul. aman ya Bu ya? Karena kalau kecil-kecil kita udah ambil fisik, bayangkan seperat 1 gram emas fisik itu bisa 10%. Ketika dijual udah rugi 10% Pak. Iya. Fisik itu kan nggak harus melulu emas logam mulia, Benar. tapi bisa juga dikonversi dalam bentuk, mau bikin cincin kawin. Oh bisa itu Bu? Bisa banget Pak. Kalau beli emas digital di Laku Emas berapa sih Bu? Minimal harus ngeluarin duit Bu? Hanya dengan 50.000 saja. Sahabat Don Cuan pasti tahu kalau sekarang kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik aja. Konon katanya ada ketidakpastian global. Nah ini mempengaruhi banyak hal nih. Yang pengen berdagang juga bingung karena supply chain-nya. Ini supply chain-nya agak bingung ini. Terutama yang ekspor impor, yang di dalam juga bingung juga sih. Nah, kalau dengar-dengar nih ya Don Cuan lagi nyari informasi. Yang menarik lagi adalah investasi juga membingungkan. Ini mau kemana? Nah, apalagi bursa lagi mungkin penuh tantangan dan semuanya. Yang menarik adalah kalau kalian lihat isu-isu terakhir ini, emas begitu luar biasa. Apa sih kaitannya kondisi global yang tidak baik-baik saja dengan emas? Kita nanti akan ngobrol dengan pakarnya, dengan Ibu Minarni Tanu, co-founder dari Laku Emas. Bu Minarni apa kabar? Baik, Mas Jaka. Kaosnya makasih. kuning kayak emas ya Bu ya? Yes. Bu, boleh Ya. tahu nggak sih kaitannya, ini tadi kan saya menjelaskan tentang kondisi ekonomi yang lagi menantang lah kalau ngomong ketidakpastian lah. Katanya ada yang pasti itu sekarang itu ketidakpastian. Global memang lagi menata ulang mungkin ya tentang ekonominya gitu loh. Dan apa sih kaitannya kok emas juga dikaitkan dengan itu? Bu Minarni melihatnya seperti apa ini Bu, kaitan keduanya ini Bu? Ya, memang menarik ya Pak ya. Mm-mm. Kalau kita bicara emas itu sudah dari dulu kita amini banget bahwa emas itu adalah alat lindung nilai. Alat lindung nilai ya emas safe Bu ya? haven. Oke. Ya. Jadi di tengah ketidakpastian, Mm-mm. emas itu adalah aset yang paling Oh, diburu. makanya disebut safe haven itu ya Bu ya? Betul. Oke. Nah, dengan kondisi global ya Pak ya, Mm-mm. ekonomi maupun geopolitik yang semakin tidak menentu, Mm-mm. kemudian juga adanya peningkatan daripada kebutuhan cadangan devisa Mm-mm. negara untuk menambah portofolio mereka, Mm-mm. dan kebutuhan market juga Pak. Mm-mm. Tren US dollar yang kemudian cukup ya melemah seperti Iya, itu Pak. benar. Mm-mm. Jadi membuat memang market ini semakin menuju ke sana. Mm-mm. Jadi akhirnya semua mata meliriknya ke emas. Iya, Ya. naiknya luar biasa Luar Bu ya. biasa. Sampai berapa persen Bu kalau hitungan Bu Minarni di tahun 2025 itu naiknya berapa persen Bu? Itu dibandingkan dengan 2024 itu udah hampir 50% Pak. Wow, 50%. Iya, Itu betul. kalau lindung nilai itu kan sebenarnya untuk melindungi biar di atas atau paling enggak sama dengan inflasi kan Inflasi, dia betul. value-nya biar tetap. Iya, Kalau inflasinya 3% misalnya, itu Iya. naik 50% berarti nilainya begitu luar biasa. betul. Itu yang membuat banyak masyarakat yang akhirnya ketika sesuatu tidak pasti, itu lari ke emas. Betul. Bukan banyak yang mengatakan bahwa mending nyimpen uang aja dulu deh, nggak usah simpen aja deh. Ada yang seperti itu juga, Bu? Kalau kita lihat memang portofolio masing-masing diatur ya Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau melihat dari kondisi yang serba ketidakpastian, Mm-mm. itu kita melihat bukan saat ini saja Pak. Oke. Udah dari dulu. Oh. Memang di tengah ketidakpastian itu emas cenderung meningkat. Bu Minarni setuju nggak dengan istilah kalau emas lagi laku itu memang kondisi lagi tidak baik-baik saja? Setuju Pak. Kondisinya memang seperti itu Yes, ya, akhirnya orang betul. pada lari ke sana. Tapi kan sekarang trennya berbeda Bu. Iya. Kalau zaman saya dulu, ibu saya dan orang tua saya itu
belinya emas yang bahkan emas perhiasan Betul. gitu. Nah sekarang emas digital yang lagi happening dan anak-anak muda juga pengen mencoba. Sebenarnya seperti apa emas digital, Bu Minarni itu? Emas digital menurut saya hadirnya itu tepat ya Pak ya. Di saat memang dunia digitalisasi ini semakin membooming ya Pak ya. Iya. Nah dengan hadirnya emas digital itu membuat kemudahan. Kalau kita bicara emas digital itu emas apa sih? Sebetulnya emas fisik juga. Hanya diperdagangkan lewat platform digital. Gitu. Jadi basicnya adalah emas fisik. Emas fisik yang kami simpan di custodian. Kemudian untuk menjual dengan fraksi yang kecil-kecil, kami lakukan lewat digital. Begitu. Artinya bukan emas hanya gambaran aja, tidak ada fisiknya ya? Bukan. Membeli emas dengan cara digital, platform digital, fisiknya ada? Ada. Ada 1:1 bahkan Pak. Bu Minarni mengenal di Laku Emas ini, mengenal emas itu sejak kapan Bu? Bisa dijelaskan Bu? Kok bisa tiba-tiba Bu Minarni tertarik untuk masuk ke industri ini seperti apa sebenarnya Bu? Iya, kalau dari pengalaman pribadi Pak, saya mengenal emas waktu saya masih SD Pak. SD? Iya. Dari SD. Di Jakarta ya Bu ya? Di Jakarta. Setiap tahun yang namanya kami kan Imlekan ya Pak ya? Iya Imlekan. Dapat angpau. Nah ibu saya selalu menyarankan, belilah gelang emas. Kumpulkan uangmu dalam bentuk emas. Waktu itu emas perhiasan yang diminta emas perhiasan, betul. Iya, gitu-gitu ya. Paling enggak buat Imlek tahun ke depannya punya gelang. Imlek tahun ke depannya lagi punya anting, seperti itu. Ya udah kita kumpulkan terus. Sampai satu ketika ya kita juga mengumpulkan yang pecahan-pecahan itu loh Pak. Pecahan gimana Bu? Pecahan kalau zaman dulu kan batangan itu as simple as cuman ke toko emas dipotong seperti itu. Pecahan-pecahan kecil. Nah, gambaran ini sebetulnya membawa memori yang baik buat saya. Dan juga kebetulan memang saya ini di perusahaan ini cukup lama ya Pak ya, dari tahun 1996. Dari 1996? Kami membuat retail chain store yang pertama itu dengan brand Frank & Co. Berkembang terus dan kami melihat bahwa minat masyarakat untuk yang namanya emas logam mulia itu nggak berkurang Pak, dari waktu ke waktu terus bertambah. Walaupun sejak krisis 98 itu tetap trennya masih bagus. Itulah yang menyelamatkan ekonomi Indonesia Pak, kalau menurut gitu saya. Betul sekali. Jadi memang di tahun 1998 banyak sekali masyarakat karena kondisi menjual emas. Simpenannya sebelumnya keluar. Dilepas. Betul. Nah kemudian ekonominya sudah membaik lagi Pak, beli lagi emas. Jadi emas ini benar-benar menyelamatkan. Saya melihat sendiri banyak, udah mewitness ya, menyaksikan gitu banyak keluarga yang, ya istilahnya gini, kondisi saat itu kan tidak baik-baik saja. Kondisi perbankan juga sedang tidak baik-baik saja. Ya sudah keluar gitu, simpenan-simpenan perhiasan, simpenan-simpenan emas batangan gitu Pak. Ya untuk mengganjal kebutuhan keluarga saat itu. Berarti Bu Minarni awalnya industrinya di emas perhiasan. Emas perhiasan, betul Pak. Di emas perhiasan. Ini kalian kalau nggak percaya dengan ceritanya Bu Minarni kebangetan ini, beliau itu pakarnya mengenal emas bahkan sejak SD ya. Ini kalian harus belajar ke Bu Minarni, menginvestasikan uang jajannya untuk beli emas dan akhirnya ke industri emas. Emas perhiasan. Senang sekali kalau ngelihat tahun 98 ternyata yang menyelamatkan investasi emas ya Bu ya, mereka itu ya Bu ya. Betul Pak. Apalagi kalau kita melihat kebutuhan emas perhiasan di kalangan petani ya Pak ya. Itu mereka umumnya memang ketika saat panen mereka beli emas perhiasan. Ketika nanti masuk anak sekolah mereka jual. Benar. Dan siklusnya itu terus berjalan seperti itu. Dan emas itu kan harganya kalau kita lihat grafik cenderung meningkat. Meningkat ya. Jadi udah menyelamatkan inflasi. Jadi itu lindung nilai yang paling praktis lah Pak, kalau di kalangan masyarakat umum ya Pak ya secara luas. Dan sekarang muncul emas digital. Nah, Bu Minarni mengenal emas digital waktu itu idenya gimana Bu? Iya Pak, betul. Ini menarik sekali. Akhirnya Laku Emas kok menawarkan emas digital tuh ceritanya gimana Bu Minarni? Jadi sebetulnya kalau dari kami sendiri Pak ya, saya cuma melihat dari kacamata kami, apa sih alat investasi emas yang efisien Pak. Efisien buat kami sebagai pengusaha maupun efisien buat konsumen sebagai pemilik. Kami melihat bahwa
emas ini kalau ditransaksikan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, di mana kita harus ke toko emas, ini efisiensi waktu nggak dapat. Yes. Kemudian emas itu kalau kita mau membeli harus nunggu pecahannya cukup, uangnya cukup. Itu kalau bicara efisiensi udah lewat. Ya. Mestinya kita bisa beli 1 gram, tapi karena uang kita belum ngumpul nggak bisa beli. Iya. Ternyata pas mau beli udah keburu naik. Nah kemudian masalah keamanan Pak. Kita nyimpan emas di rumah, kadang-kadang saya perhatikan ibu saya tuh, kalau nyimpan emas, dia taruh disisipin di sini, disisipin baju yang sebelah sini. Bener. Ujung-ujungnya dia lupa sendiri, aduh iya. emasku kemana ya? Saya melakukan itu juga Bu, bingung Bu, saya nyimpan emas, emasnya di mana? Tiba-tiba taruh ada di sini. Nah, emas digital akan membuat itu lebih aman ya Bu ya? Buat sisi kami Pak, sebagai pengusaha kami, waktu itu cabang mungkin baru sekitar 30. Oke. Saya berpikir kalau saya harus taruh emas logam mulia di setiap cabang, itu kan berarti investasinya akan buat saya bahasanya idle Pak. Idle. Karena apa? Karena pada dasarnya pelanggan tidak perlu melihat, saya mau lihat dong emas 1 gram bentuknya seperti apa. Iya. Kan tidak perlu. Jadi kenapa juga nggak membuat sesuatu yang lebih praktis. Oke. Nah waktu itu terpikirnya adalah online Pak. Bahasa digital itu kan baru muncul di era 2020-an. Oh gitu. Dulu awalnya pengen jual beli melalui online aja dengan nilai berapapun ya, nggak harus 1 gram atau setengah gram gitu. Awalnya memang kami terpikirnya adalah mengikuti pecahan. Oh oke. Tetapi kemudian dengan diskusi internal, kenapa nggak kalau kita sudah buat dalam bentuk digital lah bahasanya, kita bisa membuat fraksi yang lebih kecil. Ada fleksibilitas di harga di betul. Ya. Okay. Nah itulah yang membuat akhirnya ya udah kami yakin bahwa ini sangat berguna. Di tahun berapa itu Bu? Itu tahun 2018 Pak. Oke. Tapi saat itu problemnya adalah regulasinya belum ada. Regulasinya belum ada Pak. Untuk gimana Ibu yang menjalani namanya, itu? Jadi kami belum bisa jalan. Kami memang mencari payung hukum. Benar. Jadi kami ketok pintu ke Bapepti atau waktu itu saat itu OJK dan Bapepti. Tetapi disampaikan ini rananya Bapepti karena ini mengenai komoditas. Sudah. Akhirnya kami juga mengencourage dan saya kira saya sangat bersyukur ya Pak ya. Peran Bapepti saat itu sangat menyambut baik bahwa ini memang harus dimiliki payung hukum. Nah akhirnya timbul Perba ya Pak. Dengan Perba ini buat kami sebagai pelaku industri sangat penting Pak. Karena kami tidak akan masuk ke industri ini kalau tidak punya payung hukum. Iya. Karena bahaya sekali Pak. Benar Bu. Udah banyak kasus. Benar. Skema-skema itu kan banyak banget. Nggak usah emas, yang katanya pertanian, kebun lengkeng atau segala macam lah saat itu ya Pak. Jadi kami di dalam keputusan internal kami hanya akan masuk kalau pemerintah mengatur. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan keluar Perba. Di tahun 2018 itu? 2019. 2019 akhirnya keluar? Keluar Pak. Tapi saat itu memang problemnya belum ada custodian. Oke. Custodiannya belum ada, belum terbentuk. Ya sudah. Tahun 2020 dibentuk custodian, itu kan mesti dari lembaga ICDX-nya ataupun GFX seperti itu, lembaga clearingnya. Sekarang ada ICDX, GFX juga ya untuk itu ya Bu. Betul. Artinya sebenarnya emas digital itu membuat konsumen aman ya Bu ya. Betul. Lalu apa kaitannya dengan kasus yang di Cina kok mereka itu seperti itu Bu? Nah itu dia Pak. Yang lagi happening ini betul, Bu. Gitu. Betul. Saya jujur kurang paham ya Pak ya dengan aturan di sana. Tapi kalau saya menduga memang fungsi atau peran daripada stakeholder dalam hari ini adalah pemerintah dengan aturan dan pengawasan. Itu yang mungkin menurut saya tidak berjalan. Kalau di sini kan memang Bapepti ini sudah memberikan izin dan hanya kepada perusahaan yang berizin dan diawasi Pak. Laporan keuangan kami harus kami submit dan kami tiap hari harus clearing Pak. Harus clearing kan? Clearing harus. Tapi memang aturannya memang seperti itu kan? Seperti itu, betul. Beli pagi sore itu udah harus. Iya. Setiap transaksi itu online Pak dengan lembaga clearing. Dan kami tidak boleh transaksi kalau kami tidak memiliki saldo emas di sana. Di kustodian? Betul. Nah, begitu. Artinya kalau belanja emas digital di sini itu aman. Kalian nggak usah khawatir kayak di Cina. Beda dengan Cina. Indonesia dilindungi oleh Bapepti. Kustodiannya oke dan
Laku Emas harus punya simpenan di sana. Tidak Betul. hanya Laku Emas, pelaku yang lain harus seperti Pelaku itu yang ya? lain, betul Pak. Iya. Gitu ya Bu ya? Betul. Nah cuman memang yang di sini yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya bukan hanya mengawasi perusahaan yang sudah berizin Pak. Oke. Tetapi justru yang belum berizin tetapi sudah muncul di market. Nah itu yang saya ingin sampaikan adalah peran Bapepti juga yang kami harapkan untuk ya apa istilahnya ya melakukan market survei ataupun ini untuk mengawasi dan menindak gitu. Kalau belum ada izin ya nggak boleh ke market. Karena bahaya sekali. Bahaya buat masyarakat ya Bu ya. Karena kalau masyarakat tidak paham tentang bagaimana transaksi emas digital ini dan ya namanya online kan itu bahaya. Harus benar-benar harus mencari yang berizin. Ingat berizin, jangan asal-asalan kalian. Dan emas digital ini aman buat kalian kalau loh ya kalian belinya di tempat-tempat yang benar. Ingat. Artinya emas digital itu aman, dilindungi oleh Bapepti, kustodiannya ada dan aturannya cukup jelas. Selama itu dipenuhi sebenarnya oke. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau beli emas digital di Laku Emas berapa sih Bu? Minimal harus ngeluarin duit Bu? Hanya dengan 50.000 saja. Aduh. Kita sudah bisa punya emas. Itu cappuccino di kafe kalian daripada nongkrong 50.000 mending beliin emas. Betul sekali. Lumayan ya Bu ya. Nah anak-anak muda ini antusiasme anak muda begitu luar biasa Bu ya. Luar biasa Pak. Untuk emas ini terutama ya? Memang di 1 tahun terakhir Pak. Di Laku Emas ada ketrack datanya nggak Bu? Anak-anak muda ini beli emas digital Bu? Ada Pak. Oh gitu? Ada. Justru memang sebetulnya emas digital ini adalah lekat ya, dekat dengan generasi Z menurut saya. Dimana Gen Z ini adalah gen yang memang digital. Oke. Nah, justru itulah peran daripada stakeholder dalam hal ini adalah government ya Pak ya, untuk benar-benar melindungi kepentingan daripada Gen Z ini. Jangan sampai kepercayaan Gen Z terhadap emas digital itu jadi hilang karena katakanlah pelaku industri yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini tidak berizin tapi tetap jalan Pak. Nah jualan gitu. Itu yang memang harus benar-benar menjadi perhatian. Tidak berizin, tidak punya emas simpanan di kustodian. Padahal harusnya seperti Bu tadi jelaskan, Bu Marian jelaskan, itu clearingnya jelas. 1:1 kan Bu ya? 1:1. Beli 1 gram ya 1 gram. 0,5 0,5 gitu loh. Dan hari itu juga secara online, saya tahu itu katanya kalau beli pagi, sore itu udah ada jak dalam bentuk fisik dan semuanya. Itu benar seperti itu Bu ya? Betul. Nah kami itu memang memegangnya itu yang pecahan 1 kilobar minimum Pak. Oh gitu? Iya. 1 kilobar ya? 1 kilobar ke atas. Jadi kami tidak memecah dalam bentuk pecahan-pecahan kecil kalau di kustodian. Karena itu efisiensi Pak. Iya benar. Gitu. Kalau kecil-kecil nanti ya gimana ya Bu ya? Kami jual eceran harga grosir kan gitu Pak artinya. Tapi nanti kalau mau mencairkan dalam bentuk fisik itu memungkinkan nggak sih Bu? Oh memungkinkan. Memungkinkan sekali. Memungkinkan, betul. Ya? Jadi artinya memang lihat daripada market emas fisik. Jadi ada harga emas digital, ada harga emas fisik Pak. Itu tetap ada perbedaan. Ada perbedaannya Bu ya? Betul. Karena emas fisik ini kan butuh biaya ya Pak untuk pemecahan dari yang 1 kilobar ataupun yang lebih besar lagi menjadi emas kecil-kecil. Butuh proses. Benar. Gitu. Tapi saya yakin Bu teman-teman krunya Cuaniki ini 1 kilo mereka Bu. 1 kilo gitu. Biar pensiun dininya tenang gitu kalian itu. Target ya Pak, target itu 1 kilo. Iya, harusnya targetnya 1 kilo itu. Artinya secara keamanan beda dengan apa yang terjadi di China karena kita dilindungi oleh Bapepti yang jelas, clearingnya jelas, kustodiannya juga jelas, izinnya juga jelas ya Bu ya. Betul. Jadi teman-teman nggak usah takut ya Bu ya untuk investasi di emas. Kalau dengan Laku Emas. Itu apalagi dengan Laku Emas itu tenang-tenang aja itu. Bu Milani, ada satu hal nih, kenapa sih ini literasi menjadi fokus dan kayaknya menjadi sesuatu yang penting bagi Laku Emas? Kenapa Bu Milani? Saya kira memang penting sekali untuk memahami ya Pak ya. Pemahaman ini menjadi asal muasal orang menumbuhkan minat. Dengan mereka paham, mereka memiliki keyakinan. Buat kami ketika customer ini paham apa yang mereka beli itu adalah kepuasan. Nah justru dengan adanya literasi ini kan sesuatu yang boleh dibilang baru ya Pak ya. Kalau bicara emas digital ini
apa sih emas digital? Apakah itu benar emasnya ada atau emasnya berupa paper? Nah, dengan memahami, pastinya ini memberikan kenyamanan, Pak. Dan kepastian seperti itu. Ya tentunya dengan literasi ini kami berharap bahwa masyarakat ataupun para customer bisa memilih membeli emas digital sebagai smart gold investor. Smart gold investor artinya apa? Ketika membeli emas untuk pecahan-pecahan kecil, pakailah aplikasi Lakumas atau aplikasi emas digital. Tetapi ketika jumlah satuan emas itu sudah cukup untuk level yang pantas diambil secara fisik, katakanlah 50 gram, Pak. 50 gram. Barulah mau ambil fisik silahkan. Itu menjadi menurut kami smart gitu. Karena kalau kecil-kecil kita udah ambil fisik, bayangkan spread 1 gram emas fisik itu bisa 10%. Ketika dijual udah rugi 10%, Pak. Iya. Jadi sayang sekali, Pak. Sayang sekali ya. Betul. Saya terharu kalau Lakumas sangat peduli dengan literasi kayak gini. Harusnya kan literasi gini tugasnya pemerintah, Bu ya. Tapi Lakumas mau melakukan ini dengan... Karena kami peduli masyarakat ini harus nggak boleh dibodohi bahasa gitu loh. Tidak boleh dibodohi. Karena ketidaktahuan. Karena mungkin hanya mengikuti kebiasaan. Dulu tidak ada emas digital. Sekarang ada emas digital. Kenapa masih mesti membeli yang pecahan kecil? Iya. Begitu. Jadi... Dan akhirnya kan FOMO. Ngantri beli emas 1 gram. Ngapain ngantri capek-capek Pak di mall? Betul ya Pak ya? Bener. Lebih baik download langsung. Beli 1 gram. Cepet ambil action. Luar biasa nih Lakumas sampai ke literasi aja sampai dipeduli loh. Padahal kalau mau dipeduli, tapi ya it's okay. Karena Lakumas itu memang sangat peduli dengan keamanan dan kenyamanan konsumennya. Jadi literasi tetap diteruskan. Begitu ya Bu Indriani ya? Betul banget. Investasi ada selisihnya gitu Bu. Kalau berkaitan dengan masalah syariah itu gimana Bu ya? Halal nggak sih? Halal kan Bu ya? Halal Pak. Sudah terdaftar dan ada fatwa MUI. Nggak ada riba nomor kan? 77, tidak ada. Karena memang ini ada fisiknya. Ada fisiknya? Betul. Oh karena ada fisiknya itulah? Betul. Kami tidak menjual paper. Kami bukan paper gold, bukan. Kami jual fisik, hanya melalui digital. Benar. Gitu. Istilah kerennya itu underlying-nya jelas gitu loh. Karena ada fisiknya itulah 1:1 itulah yang membuat ini tidak ada riba atau apa. Memang fisiknya ada. Ada Pak. Fundamentalnya jelas Bro. Jadi kalian kalau mau beli monggo itu. Jadi nggak usah ngomong halal haram lah. Ini jelas-jelas halal nih. Apalagi jelang nih Lebaran nanti banyak yang uang THR-nya investasikan ke emas. Yang anak-anak yang punya THR uang dikasih orang tua itu ya beliin di Lakumas 50.000 udah dapat yang uang jajan ya Pak. Uang jajan itu bener. Uang THR Pak, uang jajan aja. Ini Lakumas termasuk pemain baru atau gimana sih Bu? Dulu kan enggak emas digital dulu kan, emas perhiasan kan. Iya Pak. Emang emas perhiasan aja selain Frank & Co, ada Mondial, The Palace. Bisa dijelaskan Bu, industrinya apa itu Bu? Iya. Sebetulnya kami berawal dari industri emas perhiasan, Pak. Awalnya ya. Kekuatan kami memang tentunya di desain craftsmanship ya, Pak. Oh gitu. Betul, desain craftsmanship kami itu udah mendunia lah, kalau boleh kita sebut ya, Pak ya. Itu bikinan itu sendiri? Ini, Pak. Mendunia? Betul. Kemana Bu? Ya kami dipakai di ajang-ajang bergengsi lah, Pak. Di red carpet. Ya. Wow. Ini luar biasa ini ya, Sentral Mega Kencana ya Bu ya nih. PT-nya Sentral Mega Kencana kan? Sentral Mega Kencana. Oke. Sampai ke luar negeri Bu ya? Sampai ke luar negeri. Bisa ceritain kok bisa sampai ke luar negeri itu kan? Kenapa Bu? Untuk momen-momen tertentu Pak. Untuk red carpet Oscar. Oh iya? Ya waktu zaman sebelum COVID ya Pak ya. Iya. Tapi setidaknya kami juga masuk dalam ajang award internasional seperti itu untuk desain dan craftsmanship. Memang harus diakui produk kami ini memiliki keunggulan Pak. Keunggulannya apa? Keunggulannya dari sisi quality diamond. Kami memiliki spesifikasi yang very clear. Kalau Frank & Co itu kan kami hanya memakai berlian yang berkualitas F-color VVS. Jadi speknya itu jelas. Speknya jelas. Itu ya. Kemudian kadar emasnya juga tepat international standard 18 karat Pak. Gitu.
Kalau yang mondialnya apa nih Bu? Jelasin Bu. Mondial juga sama. Jewelry, tapi ya? Tentunya dengan desain yang berbeda ya Pak. Oh oke. Begitu. Jadi memang masing-masing brand ini memiliki keunggulan dari sisi desain. Masing-masing memiliki segmen market yang pas dengan desain daripada brand-brand tersebut. Iya. Gitu. Emang nih Bu Minar ini DNA-nya memang DNA-nya sih ya logam mulia sih ya. Jadi memang dan gaul juga ya ketika tahun 2017 memikirkan tentang emas digital nih. Ini kalian harus belajar sama Bu Minar nih. Ini pemikirannya benar-benar out of the box sehingga inovasinya ada. Tidak hanya perhiasan sudah mendunia, emas digital. Kalian harus mencobanya untuk buka di Lakumas. 50.000 gocap bro, gocap. Bu, kalau memang mengintegrasikan toko fisik ya, butik laku emas dengan jaringan toko perhiasan itu seperti apa sih Bu? Itu kan membuat nasabah menjadi tidak khawatir dan semuanya kan Bu? Betul Pak. Bisa dijelaskan itu nggak Bu? Iya Pak, betul. Itulah memang yang membedakan kami sebagai platform emas digital dengan mungkin dengan platform lainnya, di mana memang kami memiliki ekosistem ya Pak, sebagai jaringan offline. Jadi kalau namanya digital, bagaimanapun juga pasti ada kekhawatiran. Saya besok mau cari fisiknya di mana, mau ketemu dengan siapa. Nah kan itu juga satu hal. Tapi ketika kami memiliki satu ekosistem yang mensupport ya kebutuhan masyarakat untuk mengambil fisik. Fisik itu kan nggak harus melulu emas logam mulia, tapi bisa juga dikonversi dalam bentuk mau bikin cincin kawin. Oh bisa itu Bu? Bisa banget Pak. Mau ambil dalam bentuk emas perhiasan atau emas dengan bertak-takan diamond bisa banget Pak. Misalnya Bu Minar nih saya punya di Lakumas nih ada 5 gram, bikinin dong cincin gitu, mungkin kan Bu? Tentunya langsung aja lihat ke toko, ada cincin yang cocok, nanti langsung paymentnya dengan Lakumas, begitu. Kami sebutnya itu laku tukar Pak. Laku tukar? Iya, jadi ditukar laku Pak. Iya. Ini saya khawatir loh, lama-lama ini Bu Minar ini punya tambang emas nanti dari hulu ke hilir. Luar biasa sampai ke emas yang istilahnya batangan atau serpian gitu sampai ke perhiasan bisa. Iya, betul. Ada berapa toko fisik Bu? Saat ini kami ada di 149 cabang Pak. Kalian kalau nggak meragukan dengan Lakumas ya kebangetan, wong toko fisiknya jelas ya Bu ya, 149 ada di situ. Dan segera buka yang ke 150 Pak. Wah kalau 150 itu angka cantik perlu perayaan Bu enggak Bu ya? Enggak perlu ya. 200 lah Pak ya. 200 nanti ya, oke. Ini tapi nggak banyak yang membuat pelaku-pelaku atau penjual emas itu seperti ini loh, karena ini artinya Laku Emas benar-benar memberikan kepercayaan trusted kepada masyarakat bahwa transaksi emas digital begitu aman. Kalau nggak aman ya coba samperin deh, datang ke toko fisiknya untuk tanya-tanya dulu, nggak apa-apa kan Bu ya? Boleh banget. Biar merasa nyaman. Karena kan ada orang yang merasa kenapa sih ya, datang aja konsultasi di situ. Kami pun juga punya butik Laku Emas sendiri. Jadi untuk Laku Emas sendiri kami punya butik sendiri, dan tetapi kami memiliki jaringan ekosistem dari retailer kami. Ya, dari brand Mondial, Frank & Co, dan The Palace. Gitu. Ada The Palace juga tadi belum saya sebutin itu Bu. Tapi memang itulah yang membuat Laku Emas akhirnya bisa dipercaya oleh masyarakat, konsumen karena memang ada fisiknya. Betul, ada komunitasnya nggak Bu itu Bu? Mereka itu? Kami memaintain membership Pak. Oh ada membershipnya? Ya, betul, tapi memang saat ini kami belum terlalu mengactivate komunitas basisnya itu. Tapi memang kami bisa saling istilahnya berinformasi lah. Bertukar informasi informasi, betul. Kenapa harus ada membership untuk Laku Emas? Apakah seberapa penting sih membership komunitas? Karena menurut kami database pelanggan itu aset ya Pak ya. Benar. Benar. Jadi memang itu yang harus kami kelola, gitu. Nah kalau di Laku Emas itu kalau misalnya nasabah atau pelanggan itu memilih untuk menjadi member, kami ada yang namanya member elite Pak. Member elite. Itu gimana Bu? Nah itu dengan menjadi member, maka member ini bisa mendapatkan harga emas yang lebih ekonomis lagi. Begitu. Jadi
spreadnya jadi lebih sedikit lagi. Spreadnya lebih sedikit lagi? Iya. Okay. Jadi kalau mungkin ya umumnya spread katakanlah 2,5 gitu Pak ya, dengan menjadi member elite menjadi lebih sedikit spreadnya. Tapi memang dan menjadi lebih bersaing Pak. Lebih bersaing? Sangat bersaing. Tapi dengan memang kalau dengan membership seperti ini memang ada engagement ya Bu ya dengan konsumen dan semuanya. Betul. Dengan engagement ini muncul trust ya. Betul. Betul. Bu, kalau Ibu Minardi melihat kalau di industri seperti ini seberapa penting trust itu dan bagaimana selain membangun dengan membership, dengan toko fisik itu kan salah satunya adalah upaya dari Bu Minardi untuk membangun trust. Apalagi yang selain untuk membangun trust agar membangun trust ini agar konsumen benar-benar yakin untuk bertransaksi di Lakumas? Iya, pertama pastinya berizin ya Pak ya. Berizin ya. Dan diawasi oleh Bapepti. Bapepti ya. Dan yang kedua memang kami memiliki yang namanya sales service Pak. Oke. Karena service ini penting banget untuk membuat customer ini menjadi nyaman. Oke, sales service. Dan yang ketiga yang tak kalah penting adalah ekosistem yang kami miliki. Saya kira itu second to none untuk masalah ekosistem. Karena kalau kita bicara digital, kadang-kadang kita khawatir ya, kita kalau beli di digital, mau komplain, mau tanya, mau ini, kadang-kadang bingung Pak, susah. Nah kalau kami tinggal datang aja, mau pilih ke toko mana, pasti problem itu akan sampai gitu istilahnya. Dan bisa terselesaikan. Iya. Artinya kalau dengan cara-cara yang apa Bu Minardi lakukan saat ini itu kerisauan-kerisauan apa yang terjadi di China nggak usah perlu dirisaukan lah ya. Iya betul. Tenang aja di sini Bu. Ke depan Lakumas tuh pengennya seperti apa? Boleh dibocorin Bu, nanti Bu Minardi ini kan inovasinya begitu luar biasa ini. Ke depan punya harapan atau cita-cita Lakumas mau seperti apa sih Bu? Ya pastinya kami ingin menjadi platform yang selalu ada di dalam handphonenya. Oh gitu ya, handphonenya aja. Iya. Menjadi aplikasi yang utama lah ya. Tentunya kami juga sadar bahwa ada aplikasi lain yang juga tidak kalah baiknya di luar sana. Tetapi tentunya kami ingin bahwa masyarakat ini semakin memiliki pilihan yang baik Pak untuk berinvestasi, khususnya di emas digital, dan be a smart gold investor. Artinya apa? Membeli kecil-kecil itu di digital, tapi setelah terkumpul dengan satuan yang lebih besar, katakanlah 50 gram, barulah menukarkan fisiknya. Oh gitu. Itu pun kalau diperlukan. Atau bisa menukarkan dengan bentuk perhiasan yang memang ya bisa menambah penampilan Pak. Ya, nggak banyak loh Bu. Mungkin baru di Lakumas ini aja bisa ekosistemnya terjaga begitu ya. Makanya kalau jual fisik nanti jadi perhiasan, jadi anting-anting, bisa untuk hadiah istri atau suami yang pengen diubah menjadi perhiasan gitu ya Bu ya. Betul. Dan satu lagi Pak yang saya tambahkan, bila mana ingin memilih menjadi fisik logam mulia, menurut hemat kami pilihlah yang berstandar LBMA Pak. LBMA? Betul. Penting itu Bu ya? Penting banget. Karena dengan standar LBMA ini adalah standar internasional. Yang diakui di dunia. Begitu. Dan memang kalau di Indonesia kan baru Antam ya Pak. Ya, kalau di dunia itu ada lebih dari 60 member LBMA di seluruh dunia. Jadi mungkin brand-brand internasional yang nanti akan kami padukan juga Pak untuk menjadi bagian daripada ekosistem kami di Lakumas. Sehingga pilihan pelanggan untuk memiliki emas berstandar internasional menjadi lebih banyak Pak. Betul. Bu, sekarang kan lagi trennya banyak anak-anak muda pengen berinvestasi di pasar, di market saham juga banyak sekarang data 2025 menunjukkan ada growth yang luar biasa anak-anak muda mulai investasi. Dan ketika emas mungkin kalau emas fisik dianggap mungkin investasi yang jadul, tapi dengan emas digital ini kan anak-anak muda mulai melirik. Bu Minardi, kasih tips dong buat teman-teman muda ini agar mereka nyaman berinvestasi, aman berinvestasi sehingga ke depan itu benar-benar membuat solusi keuangan ke depan mereka itu lebih aman. Seperti apa Bu? Kasih tips silang Bu. Download aplikasi Lakumas. Wah, langsung download aplikasi Lakumas bener. Karena Lakumas pasti nyaman dan aman. Yes. Download aplikasi Lakumas dan sisihkan sedikit demi sedikit. Dengan membeli emas secara digital, emasnya ada di custodian
dan terjaga dengan aman. Tuh. Ya. Artinya jangan jajan terus ya Bu ya. Kuranginlah jajannya ya, keinginannya. Kalau istilah saya itu Bu, membunuh keinginannya dulu lah anak-anak muda ini. Nanti menjelang, bukan menjelang, masih muda di umur 35, 40 itu baru kamu dapat sesuatu yang menyenangkan gitu. Karena bisa financial freedom gitu loh Bu. Dan tips saya satu lagi Pak, apa itu? Jangan buru-buru cairin dalam bentuk fisik untuk pecahan-pecahan kecil. Ini jangan. Saya pengen tanya Bu, sebelum kelewatan, saya takut nanti Bu. Sebenarnya emas itu untuk trading atau investasi tuh Bu? Sejatinya emas itu untuk investasi Pak. Karena memang sejatinya. Untuk lindung nilai itu ya Bu. Lindung nilai, betul. Tetapi dengan emas digital, di mana spreadnya ini kecil dan tren harga yang meningkatnya ini melebihi daripada spread, itu menurut saya wajar. Kalau memang ini menjadi tempat juga untuk trading ya Pak. Berarti tinggal tujuannya dari yang pengen beli emas itu untuk apa dulu. Iya. Kalau saya mending untuk investasi Bu, saya kalau trader deg-degan nanti saya Bu. Nah itu. Udah usia kayak gini deg-degan malah nanti, waduh. Saya juga investasi di emas Bu. Ya salah satu diversifikasinya. Ya, tapi saya investasi Bu. Saya nggak ngelihat harga sekarang. Walaupun agak senyum-senyum juga Bu. Wah, untungnya kalau dijual sekarang untungnya lumayan ya. Tapi enggak, saya pengen untuk ke depan. Bu, literasi tentang memilih platform. Sekarang kan banyak platform untuk investasi, tidak hanya emas Bu ya. Iya, betul. Banyak investasi, platform-platform menyediakan untuk berinvestasi dan semuanya. Bu Minarni, ini kan anak-anak muda ini kan karena namanya emas digital, anak-anak muda kan suka yang digital. Tips agar memilih investasi emas digital yang aman dan nyaman itu seperti apa Bu? Ya, pertama memang harus bertransaksi dengan aplikasi penyedia aplikasi emas digital yang berizin. Berizin, ya, pertama. Berizin resmi dari Bapepti. Saat ini penyelenggara pemerintah itu Bapepti. Dan yang kedua pastikan menjadi smart investor buyer, yaitu membeli fisik hanya di pecahan yang berukuran besar. Kecil-kecil beli lewat digital. Digital, ya benar. Karena memang dengan kondisi makro yang seperti ini, selisih kos pembuatan emas fisik itu menjadi imaterial. Ya, dan intrinsic value-nya menjadi kecil ketika harga emas itu menjadi turun ya Pak ya. Jadi dengan emas digital menurut saya itu menjadi solusi yang smart. Ya, khususnya buat generasi muda ya Pak ya. Sekarang. Dan kalaupun mau membeli emas fisik, carilah emas fisik yang bersertifikat internasional. Dalam hal ini yang bersertifikat LBMA. Ya, karena ini adalah international sertifikat yang diakui dunia. Dan tentunya yang ketiga, yang terakhir yang saya harapkan dari peran Bapepti itu bukan saja mengawasi ataupun mengawasi perusahaan yang berizin, tetapi justru yang belum berizin, yang beredar di masyarakat ini yang harus juga berani ditindak. Harus ditindak, ya? Harus ditindak. Karena ini jangan sampai merugikan masyarakat. Terutama Pak, ini pentingnya adalah generasi Z generasi muda yang baru mulai merasa memiliki emas, tetapi ternyata mungkin salah memilih platform, akhirnya kan menjadi rugi seperti itu. Khawatirnya platform-platform gini kena getahnya Bu. Betul. Ya, akhirnya nggak dipercaya. Betul Pak. Yang berikutnya Bu, yang kelima Bu, yang punya ekosistem ya Bu ya. Nah, datanglah ke Laku Emas karena Laku Emas ini platform yang memiliki ekosistem dengan sister company dari grup Chain Store perhiasan, Frank & Co Jewelry, Mondial dan The Palace Jewelry. The Palace Jewelry. Kami ada saat ini di 150 stores yang ada di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Bu Minarni, terima kasih sekali waktunya, menarik, banyak belajar. Yang pasti nanti kalau apa yang dijelaskan Bu Minarni itu bisa membuat kalian terus cuan. Karena emas ini membuat cuan begitu banyak dan semuanya. Bu Minarni, terima kasih sekali lagi waktunya untuk Cuan Niki di edisi kali ini. Yang pasti teman-teman, kalau beli emas digital di Indonesia, terutama di Laku Emas, ini saya nggak jualan loh ya, itu memang kenyataannya seperti itu. Itu memang aman, nggak usah khawatir. Karena memang selain punya izin di Bapepti, punya kustodian, bahkan punya simpanan juga di kustodian, gerainya itu juga ada. Jadi kalau kalian bingung, itu datang aja ke sana. Dan lebih murah lagi, nggak lebih murah sih ya, murah lah, terjangkau lah untuk bisa kalian
transaksi emas digital. Yang pasti emas digital akan membuat kalian akan semakin lebih nyaman untuk bertransaksi dan berinvestasi. Ya, saya harapkan anak-anak muda tidak hanya jajan, berinvestasi agar kalian tuanya nanti bisa cuan-cuan terus. Thank you ya, jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Winari, terima kasih. Terima kasih, Mas.